Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari MA Darul Monyonyar Videografi akan memberikan tutorial tentang cara menginstal aplikasi video editing yang enak dan sesuai untuk digunakan di praktek video editing yang kita lakukan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa banyak sekali aplikasi video editing yang ada yang beredar ya, dan yang biasa digunakan, dan masing-masingnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga nanti akan ada rekomendasi untuk aplikasi yang mana yang baik digunakan dalam proses editing itu, disesuaikan dengan jenis dan spek komputernya. Jadi di sana misalnya ada aplikasi Adobe Premiere, kemudian ada aplikasi Vegas ya, Vegas Studio, kemudian ada aplikasi Corel, ada aplikasi Filmora, ada aplikasi termasuk yang saya gunakan sampai kali ini Camtasia Studio ya. Itu kalau yang di PC. Kemudian yang di Android itu ada Viva Video, ada KineMaster, kemudian ada aplikasi bawaan HP yang sudah ada di HP, tinggal bisa langsung digunakan. Itu terserah, pokoknya aplikasi itu macam-macam dan cara menggunakannya nanti bisa disesuaikan dengan spek atau spesifikasi komputer yang digunakan atau HP-nya. Baik, di sini saya akan berikan tutorial tentang cara menginstal satu aplikasi, yaitu Wondershare Filmora versi 8. Saya pertama memilih versi 8 ini karena sesuai dengan spek komputer yang saya gunakan, yaitu minimal RAM itu memori RAM 2. Kemudian komputer ini juga menggunakan yang spesifikasi Intel Celeron. Jadi kalau Filmora yang versi 8 ini bisa digunakan di komputer dengan spek demikian. Ya kalau Core i3 lah minimal. Kemudian ketajaman layar juga perlu diperhatikan. Itu yang biasa digunakan. Artinya kalau komputernya berada di bawah itu, mungkin aplikasinya juga akan sangat berat. Apalagi misalnya aplikasi Filmora yang versi terbaru, versi 9 itu membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Ya hampir sama dengan mungkin nanti menggunakan Adobe Premiere Pro. Ya, di sini saya sengaja tidak menggunakan aplikasi Adobe Premiere karena memang spek komputer yang saya gunakan berada di bawah. Jadi kalau ada komputer-komputer yang standar ya ke bawah, mungkin aplikasi ini sangat recommended untuk teman-teman semua. Baik, kita akan mulai proses instalasi ya. Jadi di sini saya sudah sediakan file aplikasi Filmora yang sudah siap kita install. Ini aplikasi khusus yang mungkin sudah nanti teman-teman akan saya beri link khusus untuk bisa mengambil aplikasi ini dan di-download untuk kemudian diinstal di komputer teman-teman semua. Baik, kita mulai. Di sini ada yang perlu kita buka adalah bagian ini, setup ini, application ya. Kita langsung open Run Administrator. Baik, ini sudah kita klik yes. Setelah itu kita bisa milih bahasa yang digunakan ya. Sayang sekali di sini tidak ada bahasa Indonesia, sehingga kita standarnya pilih bahasa Inggris saja. Setelah itu kita centang pada I have read and accept the agreement. Ini lokasinya, kita perlu diingat nanti lokasi ini. Kita next.
Ini kita tunggu sampai berjalan selesai. Ya pokoknya teman-teman semua, penggunaan aplikasi Filmora ini adalah untuk aplikasi untuk komputer yang speknya standar ya. RAM minimal 2 GB. Kemudian prosesornya kalau bisa Core i3, dual core sebenarnya juga bisa, dual core ke atas lah, itu baru enak digunakan dan mungkin agak tidak terlalu lemot gitu, karena memang saya lihat beberapa aplikasi yang lain seperti misalnya Sony Vegas ataupun Adobe Premiere itu membutuhkan spek komputer yang lumayan tinggi sehingga ketika proses editing tidak lambat gitu. Tidak lambat. Kalau ini memang bagus, standar untuk aplikasi yang untuk komputer yang tidak tinggi speknya, standar ya, walaupun kemudian nanti fitur-fiturnya tidak selengkap dan tidak bisa sekreatif yang ada di Adobe Premiere. Ini standar untuk pemula, untuk proses belajar editing. Ada menu-menu yang pokoknya menurut saya lebih lengkap lah, lebih lengkap, karena kalau saya sendiri awal-awal dulu belajar video editing ini masih menggunakan aplikasi bawaan Windows. Waktu itu ada Windows XP, jadi aplikasi bawaannya itu adalah Movie Maker. Nah, sudah terinstall sendiri ketika install Windows XP. Movie Maker itu belajar itu dulu dan ya pokoknya biasa saja gitu, kita tidak terlalu berkreasi, kemudian ada aplikasi lain seperti Sony Vegas dan Ulit dulu itu, dan baru kemudian saya mencari-cari dan menemukan bahwa aplikasi Filmora ini sangat cocok dan standar lah untuk digunakan. Jadi kreativitasnya juga ada, kelengkapannya juga ada, walaupun mungkin untuk mengasah kreativitas untuk menu-menunya tidak sedetail dan tidak selengkap yang ada di Adobe Premiere. Baik, di sini kita sudah masuk menu ini, kita jangan centang ya di join the user experience improvement program ini, karena nanti akan masuk ke situs. Kita jangan centang, kemudian kita klik launch. Kita tunggu ya sebentar, ini nanti terbuka. Ini intinya ini copyright tahun 2018, jadi sudah versi lama 8,71. Ini versi agak lama. Sekarang sudah ada versi 93 yang lebih terbaru, yang menunya itu hampir sekarang sudah menyerupai Adobe Premiere. Baik, kita sebelum memulai mengerjakan selesai, kita tutup dulu karena ini berkaitan dengan cara ngehack ya, walaupun kemudian mungkin ini agak ilegal agak ilegal, sehingga ketika nanti kita ekspor video menjadikan video itu tidak ada watermarknya. Artinya ini lisensinya kita crack ya. Ini ilegal mungkin, tapi ya pokoknya sebenarnya tidak baik, tapi kita laksanakan saja. Baik, kita copy file yang ada di menu crack ini ke lokasi yang tadi ditunjukkan saat install ya, yaitu di lokal C, program file, kemudian Wondershare, Filmora. Kita copy di sini, paste di sini, dan replace the file in this destination. Nah, setelah itu kita close dan baru kita bisa membuka aplikasi Filmora ini. Baru kemudian nanti ini sudah aplikasinya sudah tidak ter watermark lagi.
Baik teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya tunjukkan sebagai tutorial cara untuk menginstal aplikasi Filmora. Dan untuk mendapatkan aplikasi ini, karena memang ini sebenarnya sudah banyak di situs-situs itu, teman-teman untuk mendapatkannya bisa melalui link berikut. Nanti aplikasi itu sudah tersedia di sana dan full crack tentunya. Baik, demikian dari tim videografi MA Darul Banyanyar, saya Subriyadi Ismail menyampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.